Mula Warman University is located in Samarinda, the capital city of East Kalimantan Province, which is the center of government and trade that cleave by the Mahakam River. Higher Education and Science number 130 on 1962. Mula Warman University as international standard university, which has significant role in terms of nation development through education, research, and public service that focus on natural resources, especially in tropical regions. Perkenalkan, saya Salmawati SPD. Saat ini saya merupakan mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Mula Warman Samarinda. Saya juga merupakan guru pengampu bahasa Inggris di SMK Nusantara Mandiri Bontang sejak tahun 2016 sampai saat ini. Kesempatan kali ini saya ingin menampilkan best practice saya pada PPL Aksi 2 yang saya lakukan pada hari Rabu 29 Oktober 2022. Best practice saya menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi masalah siswa dalam pembelajaran. Tujuan yang ingin saya capai dalam pembelajaran ini adalah meningkatkan motivasi belajar dan kemampuan peserta didik kelas 10 SMK Nusantara Mandiri Bontang dalam menulis dan berbicara menggunakan bahasa Inggris pada materi descriptive text. Hal yang pertama adalah mengenai situasi. Situasi dan kondisi yang menjadi latar belakang masalah ini adalah: 1. Rendahnya minat literasi pada peserta didik terhadap buku-buku berbasis bahasa Inggris. Yang kedua, kurangnya vocabulary atau kosakata yang dimiliki peserta didik sehingga menyebabkan kesulitan ketika mereka ingin menulis ataupun berbicara dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, rasa takut dalam hal pronunciation atau pengucapan kata yang salah ketika dia ingin berbicara dalam bahasa Inggris. Yang keempat, guru belum menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariasi dalam pembelajaran di kelas sehingga kelas tampak monoton. Yang kelima, guru tidak membiasakan diri menggunakan bahasa Inggris dalam pembelajaran di kelas, baik saat memberikan instruksi maupun saat menerangkan satu materi. Yang keenam, guru belum menggunakan media pembelajaran yang menarik dan inovatif sehingga peserta didik cenderung kurang tertarik dengan pembelajaran. Yang ketujuh, gaya mengajar guru yang cenderung monoton menyebabkan peserta didik tidak antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua yaitu tantangan. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan yaitu: yang pertama, menimbulkan rasa keingintahuan seluruh peserta didik dan rasa percaya diri mereka sehingga hasil belajarnya bisa meningkat dalam pembelajaran mandiri ataupun kelompok saat proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kedua, pemilihan dan penggunaan model dan metode pembelajaran yang belum tepat dan menarik buat peserta didik sehingga mereka jadi kesulitan untuk menerima materi. Yang ketiga, pemilihan dan pemanfaatan media pembelajaran atau TPEK dengan berbasis teknologi yang tepat di dalam kelas. Yang keempat, keaktifan para peserta didik dalam pembelajaran mandiri ataupun kelompok
saat proses pembelajaran di dalam kelas. Yang kelima, pembiasaan guru dalam menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas, baik untuk memberikan instruksi maupun untuk menjelaskan satu materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? Thank you for asking. Listen, come today. Siapa yang hadir hari ini? Nabil sama? Let's check your spirit. Semangat pagi. Oke, good. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Before we study, let's write together. Write start. Write finish. Okay, thank you, Vio. I will give you a question. You have favorite teacher in your junior high school? Vio, you have a favorite teacher? Yes, Mrs. Annie, can you tell me what is Mrs. Annie characteristic? she has short body. Short body and then? She is kind. Oh, she is very kind. Tampilan, personal, activity maupun ciri khusus dengan menggunakan kaidah bahasa yang benar. Yang ketiga, menyusun teks deskriptif tertulis, pendek dan sederhana tentang orang dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaannya. Ini yang akan kalian peroleh setelah kita pertemuan hari ini. Oke, meeting hari ini. What we have learned at last, what is the language feature of descriptive text? Alia, apa yang keras? Adjective. Apa aktivitas yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, listen to the out, answer the question individually, write descriptive sentence. Hal yang selanjutnya adalah aksi. Praktek baik ini perlu dilakukan karena dapat menyelesaikan masalah rendahnya motivasi dan kemampuan menulis serta berbicara bahasa Inggris pada materi descriptive text menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Pada aksi ini, hal yang saya lakukan adalah menyiapkan sarana dan prasarana seperti laptop, sound system, kabel, proyektor atau TV. Yang kedua, media ajar seperti audio dan video yang berkaitan dengan materi descriptive text dan fokus ke describing people. Selanjutnya yaitu PPT serta perangkat pembuatan proyek seperti karton, lem, gunting, dan spidol. Yang ketiga yaitu merancang skema kegiatan pembelajaran di dalam kelas melalui perangkat pembelajaran yang lengkap yaitu RPP dan LKPD secara terstruktur. Proses. Hal yang saya lakukan pada proses pembelajaran di dalam kelas yaitu yang pertama, mengikuti dari sintaks Project Based Learning, yaitu guru menentukan pertanyaan mendasar yang mengarahkan para peserta didik pada satu masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, memberikan worksheet atau LKPD yang berisi rangkaian kegiatan secara terstruktur yang dilakukan baik secara individu maupun secara berkelompok. Yang ketiga, guru dan peserta didik menentukan atau menyepakati jadwal dalam penyelesaian proyek yang mereka kerjakan. Yang keempat, guru sebagai fasilitator bertugas untuk memonitor perkembangan proyek peserta didik dan menanyakan apa kesulitan yang mereka hadapi dan sudah seberapa jauh
proses pembuatan proyek yang mereka kerjakan. Yang kelima yaitu peserta didik mempresentasikan hasil atau proyek yang mereka diskusikan dan mereka kerjakan bersama dengan kelompok masing-masing di depan kelas. Yang keenam, guru dan peserta didik mengevaluasi hasil pembelajaran dan rangkaian kegiatan yang telah dilakukan selama pembelajaran. Sini ada quiz question. How to describe people with a text. Ini akan kalian selesaikan nanti dari kegiatan 1 dan 2. Dan kegiatan 3 kalian akan menghasilkan project How to describe people with or worksheet 1. Let's listen the audio. Instructionnya ini work individually. Please. Hey Tom, tell me, do you have any new friends in school this year? Yep. Well, tell me about them. What are their names? Well, Vocabulary review. Please complete the sentence with Sarah. What is your number one answer? Number one? Okay, good. Kita move ke part 2 in vocabulary review. Everybody akan bilang John is a quiet person. In fact, he is very talkative. Solka. LKPD 2. Nah, instructionnya masih work individually. Ask your classmate the question below. Yang lain dengar? Yes. Clue yang kedua. She has slim body. She has Slim body. slim body. Yes, handsome. She is Handsome. salah kalimatnya tadi ya. Yes. Kalau handsome berarti bukan pakai has, pakainya is. Good. Berarti nanti diperbaiki. She is. Everybody look at the screen. Lihat di screennya apa instruksinya di worksheet 3. Kita work in group. Terus yang kedua, write an outline about your specific object. Write a paragraph about your teacher in the school. Kita akan menuliskan teks deskriptif di sebuah kantor. Oke, jadi titelnya berdasarkan benderanya kecil. Group 4. Group, finish your outline? Yes. Sudah outline-nya sudah selesai? Garis besarnya apa yang akan kalian deskripsikan? Sudah ya? Ada sama kalian. Kalian kreasikan bagaimana
refleksi, hasil, dan dampak. Dengan rancangan perangkat pembelajaran atau RPP yang terstruktur serta lengkap, dan penggunaan model dan metode pembelajaran yang tepat, peserta didik lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Selanjutnya yaitu siswa menjadi lebih aktif dan banyak mengeluarkan pendapat dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru selama dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan media teknologi atau TIPEK dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat, menggunakan PPT, video ataupun audio pembelajaran yang tepat, membuat siswa lebih termotivasi dalam mengerjakan setiap kegiatan yang diberikan oleh guru di dalam kelas. Yang selanjutnya yaitu peserta didik menjadi lebih berani atau lebih percaya diri tampil di depan kelas untuk mempresentasikan atau menyajikan hasil karya yang telah mereka diskusikan, yang telah mereka kerjakan dalam kelompok mereka masing-masing. We are from Group 3. My name is Sheila Janabirka and my friend Alia put our best teacher. Okay? Our best teacher, we have best teacher in our school. She is Miss Hera. She is our productive teacher. She is so beautiful. She is old. Her age is about slim body. Okay. She has pointed nose. She is disciplined teacher. Attention with group 1. Okay? Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 1. My name is Gustian Ahmad and my friend, he is very disciplined and brave person in appearance. He has brown skin, pale body and short style hair. He also has sharp nose and oval face. Okay. Group move ke group 4. Please come forward. My name is Ilham. My friend Farid. And then kelompok 4. Dia the last group. Silakan kelompok 4 back to your place. Dan kita present, kita sambut kelompok yang terakhir. Group 2. Kapwa. Sandi and Rahmat. Okay, good. Next. This is our project. Descriptive text. Okay. Our beautiful teacher. Silakan back to your place. So, from present semua our materialnya, our projectnya, kita tepuk tangan sekali lagi untuk keempat, yaitu hasil dari penerapan model atau metode pembelajaran project based learning ini, yaitu peserta didik jadi lebih berani tampil dan lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris dalam hal menulis maupun berbicara, mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas mereka masing-masing. Yang selanjutnya yaitu apakah hasil ini efektif? Menurut saya hasil ini sangat-sangat efektif. Kenapa? Karena yang pertama, guru bisa langsung melihat hasil kerja dari peserta didik ataupun menilai proyek yang mereka kerjakan berdasarkan kelompok mereka maupun secara individu. Dan selanjutnya yaitu kelas menjadi lebih hidup dan tidak monoton karena menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik. Yang selanjutnya yaitu kegiatan diskusi kelompok juga dapat mereka lakukan secara baik. Mereka dapat bersosialisasi, bertukar pendapat untuk menyelesaikan satu masalah yang ada dalam LKPD yang telah diberikan oleh guru. Back to your position. Okay. For the last activities, I want to give you a test dari meeting 1 ke meeting 2.
Pukulnya mulai dari belakang, yang paling belakang ke depan. Oke? Oke, silakan. Sedang. Hadir. As you can see in the screen, today I have learned about. Tadi kita pertanyaan kuncinya tentang apa? Text. How to write text descriptive. Sekarang sudah tahu caranya menulis teks deskriptif? Tahu ya? Apa yang perlu diperhatikan untuk menulis teks deskriptif? Pertama kita harus fokus on objek. Good. Untuk isi dari teks deskriptif, paragraf pertama isinya apa? Introduction. Kita sebut apa introduction itu di teks deskriptif? Identification. Terus yang kunci kita telah terjawab. Benar? Kita ke reflection. Today I have learned about. Tentang apa yang kalian pelajari hari ini? Apa pertanyaan kuncinya tadi? Oke, apa Vio? Lebih tepatnya how to write descriptive text. Yang kedua, the part of the material go for my hope for the next lesson. Meeting selanjutnya bisa mengerjakan proyek seperti ini lagi lebih menyenangkan. Benar? Semuanya? Oke, good. Tepuk tangan lagi untuk kalian semua. So, this is the end of this meeting. Before we close, what we are going to do for the next meeting? Apa yang akan kita lakukan untuk pertemuan selanjutnya? As you can see, we will talking about announcement. Try to find in the internet book or others media about announcement. Kita close our meeting today with say Alhamdulillah together. Thank you for your nice attention and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Thank you. Saya Ibu Hertamina Lumban Gaul, pengawas pembina di SMK Nusantara Mandiri. Saya sudah melihat Ibu Salma Watin menyampaikan pembelajaran pada siswa dan sudah dapat mengaktifkan motivasi dan juga cara anak untuk belajar. Itu sudah sangat menggugah dan bisa untuk dijadikan sebagai contoh. Hanya ada sedikit perbaikan, yaitu pada saat refleksi. Pada saat refleksi, seharusnya siswa yang menjawab apa yang mereka sudah dapatkan pada saat pembelajaran. Saya kira secara umum sudah berjalan dengan baik dan bagus dan bisa digunakan di dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Semangat pagi, salam sehat selalu buat kita semua. Di sini saya Pak Eko Armianto, SPD selaku kurikulum di SMK Nusantara. Pendapat saya atau komen saya terhadap Ibu Salmawati yang sekarang lagi melaksanakan PPG dalam hal pembelajaran yang saya perhatikan dan saya lihat langsung. Pembelajaran dari Bu Salma ini di kelas terhadap anak-anak sangat luar biasa, inovasi yang dipakai sangat luar biasa, semangat anak-anak dalam pembelajaran bahasa Inggris juga sangat biasa. Mungkin selama ini kalau kita perhatikan anak-anak kalau sudah mendengar bahasa Inggris sudah langsung ciut, langsung loyo, langsung drop, langsung malas. Tapi dengan inovasi yang dibuat Bu Salma terhadap anak-anak yang dilakukan di kelas itu sangat luar biasa. Antusias anak-anak dalam hal pembelajaran itu, rasa ingin tahunya, berpolanya terhadap teman, berkreativitasnya terhadap diri sendiri dan kelompok itu sangat luar biasa. Jadi good buat Bu Salma, sukses selalu buat Bu Salma. Semangat pagi buat kita semua, dan hari ini sebagai teman sekerja dari Ibu Salma saya mau memberikan kesaksian
bahwa Ibu Salma dalam mengajar terhadap anak-anak itu cukup kreatif. Teknik pengajarannya bermacam-macam sehingga anak-anak tidak mengantuk pada saat diajar, dan memang tujuan dari sekolah bahwa hal yang bisa dicapai, mereka bisa berkomunikasi dengan baik dan lancar, dan itulah yang sedang Ibu Salma lakukan terhadap anak-anak. Dan Ibu Salma adalah pribadi yang juga bersemangat dalam hal pekerjaan-pekerjaan yang lain yang ditugaskan oleh sekolah. Itu saja yang bisa saya berikan sebagai teman sekerjanya. Prestasi dan kerja Ibu Salma cukup baik dan sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham. Saya merupakan siswa kelas 10 jurusan Teknik Mekanik Industri SMK Nusantara Mandiri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pendapat saya terhadap pembelajaran yang dilakukan Bu Salma. Menurut saya, pembelajaran yang dilakukan Bu Salma saat menjalankan PPL sangat menarik karena saya terlibat langsung sehingga membuat saya lebih termotivasi dalam belajar bahasa Inggris. Saya juga jadi bisa menulis berbicara bahasa Inggris secara percaya diri. Media yang digunakan dalam pembelajaran juga sangat inovatif karena dapat membuat saya lebih memahami materi yang disampaikan. Demikian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filoviana Finka. Saya adalah siswa kelas 10 SMK Nusantara Mandiri. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang pembelajaran yang dilakukan Bu Salma. Menurut saya pembelajaran dengan materi deskriptif teks dengan membuat proyek berupa mendeskripsikan guru di sekolah merupakan hal yang sangat menyenangkan. Saya dapat lebih termotivasi dan tidak mengantuk saat pembelajaran. Saya dapat berbicara, mempresentasikan hasil proyek saya di depan kelas dengan percaya diri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian best practice yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, saya Salmawati SPD, mahasiswa program profesi guru dalam jabatan kategori 2 Universitas Mula Warman Samarinda tahun 2022 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.